capaiannya adalah 80-20. Nah, ini yang harus kita ketahui, makanya kita hati-hati dengan bibit. Kemudian, biasanya pada bibit tanaman yang sembarang di bawah umur 8 tahun tidak menunjukkan perbedaan yang nyata dengan bibit unggul. Pernah Bapak balik ke belakang waktu umur 6 tahun gitu, sama-samanya nih bibit yang dongkelan dengan yang unggul itu sama-sama keliling buahnya. Pernah nggak? Pernah lihat? Ketika mencapai umur 9 tahun berubah dia Pak, menunjukkan aslinya. Yang muncul bunga jantan aja. Pernahkah? Ada mengalami Pak? Dia di umur 9 tahun itu berubah dia Pak, jadi bunga jantan semuanya. Kalaupun ada bunga betina nanti buahnya tinggal 2 atau 3 janjang aja setahun. Nah ini problem yang cukup berat bagi para petani. Mau ditumbang sudah besar, iya Pak. Mau ditungguin kok hasilnya gimana ini? Dia dilema. Mau beli bibit unggul mahal, nunggu PSR kok belum ada pendaftaran. Ya kan Pak, serius sekali Bapak. Ya kan? Gimana nih? Jadi ini dilema Pak. Oke ya. Jadi itu bunga. Sekarang kita turun ke buah. Buah ini saya kira semua tahu lah ya Pak ya. Kita agak cepat di buah ya Pak. Tahu ya? Atau yang nggak tahu buah sawit? Ini yang kita harapkan ya kan. Dan ini juga di sini juga kita agak kurang akhlak dengan kelapa sawit ini. Kenapa? Buah itu adalah calon tumbuhan baru. Dia kan bakal jadi bibit ya nanti kan. Tapi datang kita dengan gaya menterengnya setiap 2 minggu langsung kita potong aja calon generasinya. Ya kan? Langsung kita jual. Oke. Nah, buah adalah bagian tubuh tadi tanaman kelapa sawit yang sangat kita harapkan kemunculannya dan menjadi tujuan utama dari usaha perkelapa sawitan. Sadarkah Bapak-bapak? Pada buah ini kita tidak punya power apapun di sini. Padahal itu satu-satunya harapan kita dalam usaha perkelapa sawitan. Sekarang saya tanya. Pada hukum dagang umum, hukum dagang umum ya Pak, yang menentukan harga dalam jual beli, penjual atau pembeli? Oh ya. Dalam jual beli yang menentukan harga, penjual atau pembeli? Penjual, pembeli. Penjual atau pembeli? Penjual, tadi pembeli semuanya. Ini udah penjual lagi. Penjual atau pembeli? Pembeli. Oke. Penjual atau pembeli? Oke, kita buktikan ya Pak. Nah, jadi ini semua harus bukti. Bapak pergi ke Indomaret. Emang Bapak menentukan harga sebagai pembeli? Yang ditanya sawit apa Indomaret ini? Semuanya. Kok semuanya lah cerita lah. Oke. Oke, biar kita luruskan. Pada hukum dagang umum, ya Pak, pada hukum dagang umum, transaksi harga produk yang menentukan penjual atau pembeli. Nah, ini Pak, hati-hati Pak, jangan dicerna Pak, ini bahaya nih Pak. Pada hukum dagang umum, yang menentukan harga penjual atau pembeli. Lama kali kita menyatukan suara ini Pak. Luar biasa di sini ya. Pak, tadi makanya saya protes Pak. Kalau jam 2.15 turu KB kita di sini longsor Pak. Jelas. Ini masalah dagang aja udah berat. Ini Pak. Semakin sore semakin menarik ini Pak. Dan semakin panas. Iya. Di tempat yang lalu saya disandra. Udah habis Pak waktunya, tunggu dulu. Saya masih ada pertanyaan gitu. Jawab dulu. Nah, oke. Pada hukum dagang umum yang menentukan harga adalah penjual. Sepakat? Sepakat. Oke. Pada
hukum dagang umum, apabila kita menjual sesuatu produk, agar jualan kita laku dengan keras dan harganya tinggi, ya Pak, kita menjual sesuatu itu sesuai dengan keinginan pembeli atau penjual? Pembeli. Yakin? Yakin. Oke. Sepakat ya Pak? Berarti tadi dalam hukum jual beli umum yang menentukan harga adalah penjual. Yang agar dagangannya laku keras dan harga tinggi harus sesuai dengan selera pembeli. Oke. Kembali ke kita ya Pak. Kembali ke kita, baru balik ke kita Pak. Oke. Kita sebagai petani, apa yang kita jual? Sawit. TBS ya? TBS, oke. Saya tanya, mana ketua? Ini aduh ketua tadi. Siapa yang pengumpul sini? Ada selain ketua? Bang Agus. Oh, iya Pak. Iya pengumpul ya, agen ya Pak ya. Toki ya, Pak. Pengumpul lah ya Pak, pengumpul. Pak, kita mau sharing Pak. Mohon dibantu saya Pak untuk teman-teman kita. Ya. Sekarang saya tanya Pak, ketika Bapak menjual TBS Pak, siapa yang menentukan harga? Penjual atau pembeli? Beli. Nggak bisa Pak. Siapa yang main angkat-angkat aja? Nggak bisa main angkat-angkat aja bos. Iya. Hukumnya sekarang itu sini. Saya tanya, pertanyaan saya kan sederhana aja. Kenapa Bapak belok-beloknya banyak kali? Ketika kita menjual TBS kita, siapa yang menentukan harga? Penjual atau pembeli? Pembeli. Hah? Penjual? Apa pernah abang jual sawit 203.000? Dengan pertanyaan saya, Pak, ini krusial Pak. Kasih harga kan 2.000 ya udah toke berarti ngasih harga. Kan ini udah kembali ke kita ini. Ketika kita menjual TBS, yang menentukan harga penjual atau pembeli? Benar Pak? Yang ketika Bapak mereka ini menjual TBS ke Bapak, yang menentukan harga Bapak kan? Bapak pembeli atau penjual? Iya, tunggu dulu dalam hal ini. Bapak penjual atau pembeli ketika berhubungan dengan mereka? Pembeli. Yang menentukan harga penjual atau pembeli? Kasihan dulu. Jadi Bapak nggak usah sok-sok hebat di sini. Nggak ada power Bapak di sini. Di dalam usaha kelapa sawit yang Bapak tekuni 40 tahun ini, yang Bapak sandarkan 80% hidup Bapak kepada kelapa sawit, ternyata Bapak tidak punya power sama sekali. Jadi nggak usah sok hebat. Ya kan? Satu, tidak punya power. Ketika Bapak jual TBS sesuai keinginan pembeli atau keinginan penjual? Dengar ya, ketika kita menjual TBS, yang kita jual itu sudah sesuai dengan keinginan pembeli atau penjual? Sesuai dengan keinginan penjual atau penjual? Keinginan penjual lah. Tuh. Biar jangan ngantuk Bapak. Ketika kita menjual TBS sesuai dengan keinginan pembeli atau penjual? Penjual. Pembeli. Kita sekarang ini, kita kalau jual TBS kita sudah sesuai dengan keinginan pembeli atau penjual? Penjual kan? Kita kan sebagai penjual. Pembelinya Bapak itu. Kita jual ini TBS ini sesuai dengan keinginan Bapak itu atau keinginan kita? Keinginan kita lah. Tadi hukumnya supaya laku keras harus sesuai dengan keinginan Pembeli. Loh, ini cepat Pak. Bapak jangan lambat di sini. Iya. Harus kalau dia supaya laku banyak, keras, harganya tinggi, harus sesuai dengan keinginan. Sekarang balik ke kita. Kita kan jualan TBS kan Pak?
TBS yang kita jual sesuai dengan keinginan pembeli atau penjual?